Shalom semua God lovers dimanapun saudara berada pagi ini. Bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang attitude, tentang sikap hidup ya saudara. Kita ambil konteks pembacaan firman Tuhan kita hari ini dari Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita. Dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Haleluya, demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pagi ini. Berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar, tapi juga merenungkan dan melakukannya. Nah, perenungan kita adalah gini loh saudara. Sebenarnya kan kita sudah tahu ya, bahwa orang tuh harus punya sikap hidup yang baik. Betul ya? Harus rajin, hormat sama orang tua. Ya, betul. Pantang menyerah. Ya. Itu sangat wajar dan sudah kita tahu. Nggak usah Kristen pun saudara, itu yang dididik di sekolah, ya kan? Jiwa besar, maafkan musuh, kalau kerja sesuatu share. Itu tuh diajarkan, iya. Tapi apakah orang Kristen berkehidupan yang baik dalam attitude-nya, dalam sikap hidupnya, hanya karena hal itu baik?
Nah, itu dia. Untuk apa sih sebenarnya kita buat itu tuh? Untuk apa sebenarnya? Kita melakukan semua yang, apakah hanya supaya kita diterima di dunia ini? Apakah supaya orang setuju kita punya tempat gitu di sekitar kita? Saya percaya ada benarnya, tapi itu bukan tujuan utama. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi jelas, saudara, bahwa Paulus mengajarkan dalam konteks ini kepada jemaat di Filipi, bahwa waktu kita melakukan segala sesuatu yang kayaknya baik, ketaatan, semuanya itu kita kerjakan sebagai tanda kasih kita kepada Dia, kepada Tuhan. Kita mengerjakannya karena kita sudah diselamatkan. Kita mengasihi Tuhan dengan rahmat yang besar yang sudah dicurahkan bagi kita. Kita sudah terima anugerah itu sebagai respon yang paling pas gitulah kira-kira ya. Maka marilah kita mentaati segala firman-Nya. Dan yang menarik, yang menjadi buah adalah di situ dikatakan sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ternyata itu sebuah buah, bukan tujuan. Haleluya. Menjadi dahsyat di muka orang, menjadi berkat, menjadi itu semua bagus, tapi itu buah, bukan tujuan. Tujuan kita hanyalah menyenangkan Dia, Tuhan kita. Sehingga dengar saudara, mungkin ada kalanya semua sudah kita kerjakan dengan baik, tapi ada kalanya orang tidak menghargainya. Catat itu. Kadang hal-hal yang sudah kita lakukan udah benar. Saudara sebagai anak mungkin sudah sepenuh hati berbakti dengan orang tua. Tiba-tiba orang tuamu bilang gini, kamu memang anak gak tahu diuntung. Misalnya gitu ya, misalnya. Saya tahu gak ada yang kayak gitu ya. Ada anak yang kecewa. Aku udah buat semuanya buat mami atau papi. Kenapa tidak pernah dihargai? Dengar kalau engkau itu. Dengar ya, kita buat bukan hanya untuk menyenangkan orang-orang yang kita sayangi. Yang terutama kita mengerjakan untuk Tuhan. Kita mengerjakan karena Tuhan yang sudah sayang dulu sama kita. Sehingga hari ini kita memberi respon kepadanya. Tuhan, ini ya hidupku ya. Aku menyayangi papi mami. Aku mengasihi orang tuaku. Aku submit sama mereka. Itu karena aku sayang sama Tuhan. Haleluya. Yes. Mungkin ada masa-masa di mana kita berada di tempat yang rasanya kita nggak pingin ada di situ. Mungkin kau ada di satu kantor yang menurut saudara pergaulannya nggak enak banget. Ini pergaulan kok hancur banget sih. Omongannya kok kotor semua ininya gitu ya. Ya saudara. Dengar, jangan gini, doa, Tuhan aku mau pergi dari sini. Iya boleh saja. Tuhan tunjukkan tempat kerja yang baru. Ya boleh saja. Tapi jangan lupakan terlebih dahulu ucap syukur sama Tuhan. Kalau Tuhan tempatkan aku di sini, pasti ada rencana Tuhan. Attitude kita saat kita menaikkan syukur kepada Dia, mengarahkan kepada Dia, lihat itu saudara, langsung berubah. Sebab attitude, sikap kita merupakan bahasa kasih untuk Tuhan. Dunia akan melihat engkau adalah bintang-bintang dunia. Karena hatimu nggak bengkok karena dunia ini. Hatimu dijaga dalam kebenarannya Tuhan. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih berkati kami. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Kami mau jaga hati dalam kebenaran-Mu. Untuk itu, kami mau arahkan mata hati kami sama Tuhan. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu yang melimpah. Kami tahu hidup kami anugerah. Kami mengerjakan semuanya karena kami mengasihi Tuhan. Pimpin anak-anak-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Biar kasih Tuhan yang saudara rasakan hari ini bisa juga dirasakan banyak orang. Mungkin temanmu, saudaramu, orang-orang yang kau kenal. Bagikan link YouTube ini kepada mereka. Amin. Tuhan Yesus memberkati.